ADMS kepada sosok Joko Widodo bermula saat mantan wali kota Solo itu bertarung di pemilu kada DKI Jakarta. Selain karena kepribadiannya yang sederhana, gaya kepemimpinan dan berbagai macam gebrakan Jokowi menjadi alasan bagi ADMS mendukung Jokowi ketika itu. Telah hadir di studio Mata Najwa, komposer ADMS. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih diundang. Saya ingat sekali waktu dulu 1,5 tahun yang lalu rame-rame Pilgub Jakarta itu ADMS tampaknya betul-betul pendukung Jokowi nomor 1, tidak ragu-ragu. Sempat ada trending topik tuh, fokus ke Jokowi. Dan itu bermula dari ADMS. Tidak ragu-ragu sama sekali menunjukkan kesukaan dan keberpihakan. Kenapa? Mungkin karena saat itu aku diawali sebenarnya dari kekaguman pribadi Jokowi sebelum dia cagup mencalonkan diri sebagai gubernur. Jadi jauh sebelum itu bahkan? Jauh sebelum itu, karena aku lihat aku rindu orang-orang Indonesia yang muda-muda gitu ya, yang mau berkiprah tanpa pamrih demi kemajuan masyarakat banyak, bukan karena kekuasaan sendiri, kekayaan sendiri. Nah itu langka, terus terang semua vested, semua kebanyakan, bukan semua ya, kebanyakan ada maunya gitu. Kalau ada berbuat baik, ini di belakang itu ada ini, ada itu gitu. Nah tetapi orang-orang ributin soal Jokowi, padahal dia di Solo gitu. Aku browsing, siapa sih dia gitu. Nah makin aku tahu sosok Jokowi, makin kagum. Wah, dia nggak mau terima gajinya, kemudian di beberapa cerita dia diundang di nonton wayang, disediakan tempat di depan, dia nggak mau duduk di depan, dia mau dari belakang loncat pagar bersama rakyat gitu ya, nggak mau menonjolkan diri tetapi terus menonjolkan kinerjanya. Menurut aku itu sosok yang itu yang membuat Anda jatuh cinta waktu itu. Betul, dan kesederhanaan lainnya, dia sosok yang egaliter gitu, nggak pernah ngomong aku begini, aku diem, tapi bekerjanya nyata gitu. Sebelumnya sempat bertemu langsung, berkomunikasi langsung, atau betul-betul keingintahuan Anda mencari tahu siapa Jokowi? Aku nggak kenal Jokowi, sampai detik ini pun aku nggak pernah ketemu langsung dengan Jokowi. Adikku, Toto Sugito, kebetulan ketua Bike to Work, itu tiap hari Jumat malah sepedahan sama Pak Jokowi. Aku nggak pernah kenal. Satu-satunya interaksi yang pernah aku alami dengan Jokowi waktu dia mencalonkan menjadi gubernur, kemudian aku support dia melalui media sosial. Kemudian dia tiba-tiba, terima kasih Mas Adi, wah dibales. Lewat sosial media juga? Lewat sosial media juga. Jadi itu interaksinya hanya itu? Lewat Twitter. Itu ketika 1,5 tahun lalu di Pilgub DKI. Sekarang kemudian pertarungannya pertarungan yang berbeda, jauh lebih tinggi tingkat kesulitannya. Kalau kita bicara Pilpres, sikap Anda sama ketika dulu mendukung Jokowi menjadi gubernur? Atau tampak sedikit lebih ragu-ragu sekarang? Sebenarnya bukan ragu ya, saya melihat Jokowi punya potensi. Jadi mungkin kita sudah 2 term dengan presiden yang sama, dengan Pak SBY ya. Kita mengalami stabilitas ekonomi, kita bisa keluar dari krisis 2009 ya kan, di mana negara Eropa, Amerika aja goncang dan sebagainya, banyak kelebihan Pak SBY. Tetapi kita melihat ada masalah HAM, masalah keadilan, penegakan hukum, korupsi yang makin gawat gitu ya. Sementara Bapak SBY itu punya karakteristik yang santun, ganteng, ini proper semuanya bro. Dia wah pokoknya kayak gitu ya. Nah kelihatannya, saya cuma membaca ini aja ya, kecenderungan di masyarakat. Kelihatannya jadinya orang seperti ingin keluar dari sesuatu yang stagnan ini, yang dianggapnya beberapa stagnan, dengan sesuatu yang penting bukan yang seperti ini gitu, bukan karakteristik seperti ini. Jadi mencari antitesa dengan sekarang? Ya kalau katakanlah kemarin tesis, ya orang yang cari antitesisnya gitu, untuk menemukan sesuatu yang baru gitu ya. Aku melihat kecenderungan itu kuat sekali di Jokowi, karena kontras sekali Jokowi dengan sosok SBY. Ada tweet Anda menarik nih, tim Mata Najwa meng-capture Jokowi memang luar biasa. Belum nyapres, elektabilitas sudah tertinggi. Begitu nyapres, bikin saingan darah tinggi. Waduh. Jadi itu Maret tanggal 15. Jadi memang sudah mulai nih gerakan ADMS mendukung Jokowi di sosial media? Bukan gerakan. Aku bukan tim sukses Jokowi. Sekali lagi aku nggak kenal. Aku selalu mencoba untuk spotting karakteristik dia yang perlu orang Indonesia tahu gitu, yang bahkan gosip atau yang penting inilah kelebihan yang sifat-sifat egaliter dia.
dan sebagainya yang langka di orang Indonesia gitu. Kalau ini ya memang pada kenyataannya saya coba memotret dengan kata-kata di Twitter, yaitu seperti itu kan. Darah tinggi. Bahwa kemudian ada yang mengkait-kaitkan, kalau dulu kan all out, kalau sekarang tidak. Itu lebih karena pengaruh melihat konstelasi politik yang semakin panas, Anda tidak ingin pendukung dan juga follower Anda mungkin ikut panas dan sebagainya. Ada pertimbangan-pertimbangan itu? Oh enggak. Tidak. Jelas. Betul-betul murni pribadi. Jelas saya berhati-hati dalam memberikan statement, meskipun Twitter saya isinya banyak yang bercanda, ngaco, bukan yang serius, musik bahkan jarang gitu ya. Tetapi saya menjaga untuk jangan provokatif, jangan bikin satu pihak merasa nggak nyaman kemudian menyerang pihak lainnya dan sebagainya, itu saya jaga. Tetapi mengenai tidak frontalnya saya kali ini untuk mendukung Jokowi, sebenarnya ini internal masalah saya ya, bahwa saya cukup kenal, cukup dekat dengan yang lain-lain gitu ya. Saya kandidat yang lain. Ya, Prabowo saya kenal, keluarganya juga kenal. Siapa lagi saingannya? Abu Rizal Bakri, apalagi keluarga Bakri sangat berjasa buat pengembangan seni budaya yang melalui kiprah saya gitu ya. Adiknya Pak Ical Bakri, Indra Bakri itu buat Tual Orkestra berjasa sekali dia. Kalau nggak ada Indra Bakri nggak ada Tual Orkestra. Jadi lebih tidak enak karena hubungan pertemanan? Bisa dikatakan itu, tetapi juga saya melihat masing-masing kandidat itu memang punya kelebihan masing-masing ya. Ketika Anda begitu frontal terhadap Jokowi dulu, itu seperti apa reaksinya? Banyak yang kaget, banyak yang anti dia, terus bombardir saya dengan Jokowi itu sebenarnya gini, pokoknya yang rusak-rusak gitu ya. Saya malah ketawa gitu ya. Sudahlah, kalau kalian senang dengan si A ya fokus aja sama si A gitu. Saya ini mengagumi Jokowi, saya nggak mau jelekin yang lain gitu waktu dia sebagai gubernur gitu ya. Saya mengagumi Jokowi ya. Saya pelajari sifat-sifat yang positif, karakter yang positif dari seorang Jokowi, dan saya kabarkan ini loh Jokowi hebatnya gitu. Kalau ternyata itu nggak benar, silahkan disanggah. Ya, mungkin nanti ada yang juga menyanggah, akhirnya terbukti itu pencitraan dan sebagainya. Tapi ya semua orang bebas. Tapi saya nggak peduli waktu itu teman saya mau nggak suka sama saya. Artinya ada yang sampai tidak suka pada ADMS karena mendukung Jokowi ya? Jadi beda gitu. Ada yang jadi beda gitu. Oh gitu. Tapi itu kan berlalu, udah berapa lama berlalu, sekarang normal lagi gitu. Makanya sekarang lebih hati-hati karena takut tidak disuka lagi. Bukan, aku bener-bener, aku nggak peduli soal itu. Cuma ini ya, saat kita berbicara soal pencapresan gitu, itu kan, waduh, effort untuk menuju ke sana tuh luar biasa, dana yang digelontorkan untuk itu luar biasa gitu ya. Jadi masalahnya sangat sensitif untuk semua kandidat yang notabene saya kenal gitu. Jadi ya itulah mungkin masalah subjektif saya gitu yang saya value friendship itu benar-benar, tapi saya tidak mau integrity saya dipengaruhi oleh friendship gitu. Apakah Prabowo Subianto menarik hati tidak? Menarik hati dua-duanya. Menarik hati. Dua-duanya saya menarik hati Prabowo atau Jokowi? Saya. Militer kan. Saya maunya diucapkan langsung. Nah, yang baik untuk negeri ini, kriterianya dari kacamata Anda? Kalau kata saya, nomor satu dia tidak harus hanya akademisi ya. Kadang-kadang orang Indonesia suka mengkategorikan orang pintar itu adalah profesor, doktor gitu ya. Nah itu yang harus diubah mindsetnya dulu, karena yang dibutuhkan ini adalah orang kreatif. Indonesia itu butuh presiden yang kreatif dan punya segala macam aspek ilmu. Dia tidak hanya pintar, misalnya dia politikus, tapi dia juga ngerti yang namanya ilmu agama, ya kan? Kalau sekarang kita tanya anggota DPR aja, kalau ditanya bedanya si A sama Sunninya kadang-kadang nggak pada tahu. Nah, seorang pemimpin minimal dia harus tahu perbedaan Sunni sama Syiah gitu. Benar harus tahu. Minimal sejarah agama di Indonesia harus tahu gitu, karena itu membantu wawasannya dia dalam nanti memimpin negara ini yang memang majemuk. Jadi pemahamannya yang lengkap, terutama kalau dikaitkan dengan pluralisme dan sebagainya, itu kriteria Ahmad Dhani yang penting. Kriteria Tompi? Kalau saya pendidikan nomor satu. Yang kedua, harus punya loyalitas dan kemampuan buat mengorganize. Loyalitas terhadap? Apapun yang diusung. Bukan partai, saya nggak ngomong partai sih. Jadi ya kan? kriterianya dua itu? Iya. Mas Adi, sebelum kita menilai tokoh-tokoh yang sudah bilang mau jadi presiden.
Kalau saya simple, orang pinter banyak banget. Indonesia ini kelebihan orang pinter. Cuma kurang orang yang punya integrity. Orang yang Oke. punya moral. Kalau saya kurang setuju Mas Adi. Kalau saya kurang setuju, malah Nggak Indonesia apa-apa, ini jarang nggak banget setuju. orang pinter. Kenapa? Jarang banget. Jarang orang pintar? Jarang orang pinter. Nggak, Benar. iya. Ini Kalau menurut definisi, saya, definisi menurut saya. pintarnya nih Nah, menjadi ini, berbeda. definisi Kalau pintar. orang bergelar banyak, ya kan? Orang profesor dokter banyak. Kalau gitu kita langsung lihat contoh kasus. Kalau Joko Widodo, Jokowi. Nah, ini masuk kriteria yang mana? Pintar, bergelar, loyal, berintegritas. Dari yang pendukung yang malu-malu dulu deh, Siapa tuh? Mas Adi. Mas. Ini semuanya memenuhi. Semuanya ya. Berarti sudah tidak malu-malu lagi. Jadi kalau bicara soal integritas dia, ya udah terbukti lah gitu ya. Kalau loyalitas, bahkan orang bilang dia boneka gitu. Tapi saya nggak setuju kata boneka itu karena kelihatannya beliau punya kecerdasan emosi yang tinggi dalam menyikapi kultur dari ketua partainya. Oke, Tompi, dibandingkan dengan jagoan Anda, Gita Wirjawan. Ini adalah salah satu makhluk terbaik yang ada saat ini untuk Indonesia. Saya nggak pungkiri itu, ya. Namun seperti Dani bilang tadi, nggak ada satu yang semuanya punya, gitu. Ya. Nah, jadi saya pikir Apa yang tidak dimiliki Jokowi? saya tidak melihat kapasitasnya sebagai seorang yang mampu melihat secara makro. Kapasitas dia dalam hubungan internasional, gitu. Kapasitas belum teruji, bukan berarti enggak ya. Kita belum melihat ke arah sana, gitu. Kalau masalah Jokowi dan kerakyatan, nggak ada yang pungkiri. Dia tahu banget bagaimana membuat rakyat tuh ngerasa senasib sepenanggungan. Saya yakin masyarakat akan milih beliau karena ngerasa gue tuh dia banget, atau dia tuh gue banget. Kira-kira itu akan menggambarkan refleksi dari masyarakat sekarang. Bertolak belakang dengan karakter Gita Wirjawan tidak kalau yang tadi? Saya ngelihat mereka sebagai pasangan Lego sih. Jadi Lego itu kan harus begini nih. Ya udah, kalau Jokowi begini ya mungkin Gita Wirjawan lah yang ininya. Oh gitu, jadi Yes. sekarang Anda dorong Gita Wirjawan menjadi wapres Jokowi? Saya tidak pada posisi orang yang, oh pilihlah Gita Wirjawan. Enggak dong. Gitu. Cuma Tapi itu akan saling melengkapi ya? Itu framing yang saya lihat sekarang. Oke, Mas Dani, Joko Widodo tuh orangnya seperti apa? Saya belum melihat sebenarnya pembuktian Mas Jokowi misalnya mimpin Jakarta selama 5 tahun belum dibuktikan, tapi udah mau diusung jadi presiden. Tapi yang saya lihat ini adalah pilihan masyarakat. Apapun itu harus terjadi, kalau misalnya terjadi ya terjadi. Yang penting bagaimana cara menyiasati. Mas Jokowi pasti punya kekurangan. Kalau Mas Jokowi suruh duduk sini, suruh ditanyain kekurangannya, kalau beliau bilang dia tidak punya kekurangan, itu bahaya. Kalau menurut Anda kekurangannya apa? Ya nomor satu, bukan dari militer. Nomor satu, saya masih suka pemimpin yang memang punya didikan militer. Berarti suka Ya. SBY kemarin? Nah, itu tadi, Nah. itu tadi. Itu militer loh. Waktu itu saya nggak milih Pak SBY waktu itu. Tidak milih Pak Ya, SBY? waktu itu saya nggak Milih Pak militer SBY. yang satu lagi? Milih satu lagi, ya gitu. Menurut saya, Mas Jokowi ini adalah pilihan rakyat. Kalaupun misalnya menjadi dipilih nanti. Nah, menurut saya pribadi ya harus didampingi oleh wapres yang militer juga. Oke, tapi kalau Anda- idealnya, menurut saya. Tapi masih banyak kekurangan yang tidak bisa ditutupi. Pasti masih banyak. Jadi Nggak Anda mungkin bukan nggak. pendukung Jokowi nih, Mas Dani? Kalau wapresnya militer saya dukung. Kalau wapresnya militer? Prabowo Subianto menarik hati tidak? Menarik hati dua-duanya. Menarik hati? Dua-duanya Lebih saya menarik hati Prabowo atau Jokowi? Saya. Heeh. Militer kan.